Selamat datang di tahun 2025, di mana kasus korupsi masih membudaya. Data KPK menunjukkan pada tahun 2004 sampai 2025 masih banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, terutama di tingkat perguruan tinggi. Bahkan ada salah satu perguruan tinggi di Indonesia mencatat bahwasannya pada tahun 2025 semester pertama terjadi kasus korupsi, di mana ada 16 orang tersangka yang menjadi korupsi gratifikasi. Indonesian Corruption Watch mencatat bahwasanya ada 364 kasus korupsi dan 888 tersangka yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, Polisi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sepanjang tahun 2024. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Poltekkes Kemenkes Medan. Saya Gusti Fernando. Saya Delisia. Saya Nurmawati. Dan saya Perkenalan Marito Kota Barat. Di sini kami akan sosialisasi dan edukasi pendidikan budaya anti korupsi di tingkat perguruan tinggi. Si Nando, kamu kenapa Nando? Coba kamu tenang diri dulu ya. Kamu kenapa? Coba cerita sama aku. Kenapa sih lu? Kenapa sih aku selalu diginiin? Tadi kan aku udah gini sama ibu. Jadi kenapa dia lebih tinggi itu? Karena dia ngasih sesuatu ke ibu. Bu, aku lagi bahagia banget nih loh, Bu. Kenapa tuh? Akhirnya aku dapat nilai tinggi, Bu. Karena Bu, aku lagi bahagia. Ini Bu, saya ada saya tambahin deh Bu, yang dari yang semalam. Nggak usah, ini semua udah cukup kok. Tidak apa-apa Bu, ini karena saya lagi senang. Nah, ini Ibu. Ini benar nggak apa-apa nih? Iya, tidak apa-apa Bu. Gitu, Terima kasih banyak ya Bu. Tapi untuk kedepannya, kalau nilai saya aman kan ya Ibu? Lihat lagi ya. Sabar ya Nando. Tapi Nando, kalau kamu tadi lihat yang kayak begitu, itu setahu aku kan Nando kita masih gratifikasi Nando. Iya, gratifikasi itu termasuk dari bagian korupsi Nando. Jadi gratifikasi itu adalah hal yang sesuatu orang yang merasa diuntungkan tapi yang lainnya merasa dirugikan Nando. Dan menurut aku kayaknya itu termasuk gratifikasi. Kalau dari kasus yang Nando bilang tentang ini seperti itu. Jadi kamu aku harus gimana? Sudah kalau itu, sini aku jelasin. Tahapan yang dapat kita lakukan dalam tindakan korupsi yang ada di kampus, yaitu tahap pertama, kita dapat melaporkan kepada pihak Kaprodi atau pihak ketua jurusan yang ada di kampus. Setelah dari itu, kita dapat melapor kepada pihak rektorat, terkhususnya di bidang kemahasiswaan dan juga keuangan. Selain daripada itu, kita juga dapat melapor kepada pihak Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang biasanya kita sebut dengan BEM, karena BEM adalah tempat atau jembatan aspirasi mahasiswa dan pendamping pelapor mahasiswa. Tapi, perlu diingat, BEM bukanlah lembaga hukum, tapi BEM adalah organisasi mahasiswa yang dapat mendukung kita dalam kasus korupsi atau gratifikasi. Nah, apabila tidak ditindaklanjuti oleh pihak kampus, kita bisa melakukan pengaduan kepada lembaga negara yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, untuk melakukan pengaduannya, kita bisa mengunjungi website di sini maupun email di sini. Tetapi kita harus mempunyai bukti yang kuat ya. Kak, gimana kalau seorang pelapor itu memiliki rasa takut tersendiri dalam melaporkan tindak korupsi yang ada di kampus? Nah, kamu jangan takut karena kita sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Di mana kamu juga bisa mengunjungi situs resmi KPK dan kamu bisa mengajak teman kamu untuk melakukan pelaporan bersama-sama. Serta kamu bisa mendapatkan dampak positifnya. Bayangin kamu melaporkan kasus korupsi yang membawa perubahan besar bagi teman-temanmu di kehidupan masyarakat. Kasus korupsi di Indonesia sedang marak-maraknya. Kita sebagai mahasiswa jangan menjadi salah satu bagian dari mereka. Karena korupsi itu merupakan tiang kehancuran. Dan kita sebagai mahasiswa harus menjadi agent of change demi masa depan bangsa kita. Kami, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Medan, siap mengajak saudara-saudari untuk bergabung bersama kami melawan korupsi di tingkat perguruan tinggi. Salam anti korupsi!